Oke, selamat siang, selamat datang di channel Vidinova The Agent ya. Terima kasih sudah bergabung di video saya untuk bersama-sama kita membahas tentang bagaimana berasuransi untuk pertama kali. Oke, asuransi banyak orang yang di luar sana menganggap bahwa asuransi itu sesuatu hal yang mungkin jarang untuk dibicarakan secara terbuka begitu ya. Mungkin ini antara pembicaraan suami istri saja gitu ya. Atau dengan teman-teman dekat saja yang udah betul-betul akrab seperti itu. Oke, bisa dimaklumi bahwa memang asuransi merupakan sebuah kebutuhan yang bisa dikatakan tidak terlihat ya. Karena wujudnya jasa dan beda dengan kalau kita membeli barang yang bisa kita lihat, bisa kita bandingkan dengan sedemikian mudahnya, tentunya seperti itu. Dan tentunya untuk berasuransi, orang akan berpikir dua kali karena di negara kita kebetulan banyak informasi-informasi negatif ya yang berkembang di masyarakat kita yang kaitannya dengan pembicaraan mengenai asuransi. Oke, itu sedikit banyak akan mengganggu kita ya ketika kita akan berkeputusan apakah kita ini akan berasuransi atau tidak. Untuk memutuskan berasuransi atau tidak itu karena kita mendengar banyak berita negatif ya, mungkin kita akan yang tadinya sudah kepengen banget ikut asuransi, sudah sadar betul mengenai manfaat pentingnya asuransi, karena beredar kabar yang tidak baik tentang asuransi, maka kita mundur untuk berasuransi. Nah, itu yang akan saya bahas dalam video saya kali ini ya, bagaimana berasuransi itu supaya kita itu betul-betul mantap gitu untuk memutuskan supaya berasuransi untuk keluarga begitu ya. Oke, kita bicara tentang asuransi, berarti kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang perlindungan pada saat-saat kita terkena risiko. Nah, perlindungan apa? Kita akan bicara mengenai asuransi jiwa atau asuransi yang lain, dan juga ini yang kaitannya dengan resiko-resiko kehidupan manusia ya. Asuransi jiwa sendiri dikembangkan menjadi asuransi jiwa murni saja, dan ada juga asuransi jiwa yang berkembang dengan tambahan asuransi kesehatan gitu. Nah, soal hidup seseorang, soal hidup manusia, dia akan mengalami mungkin beberapa resiko kehidupan ya yang dia tidak inginkan, yang itu akan mengganggu finansialnya. Contohnya saja sakit. Oke, kalau sakitnya itu sakit ringan, sakit yang tidak membutuhkan biaya besar, sakit yang akan sembuh hanya dengan obat-obatan yang kita bisa beli di apotek dengan harga yang terjangkau. Oke, nggak masalah. Itu kita tidak perlu ikut asuransi. Kita akan berpikir untuk harus ikut asuransi ketika kita sakit dan sakit kita itu ternyata menghabiskan biaya yang sangat besar. Misal untuk biaya rumah sakit seperti tempo hari nasabah saya ya, orang Sokaraja di Banyumas itu dia sakit hanya 2 hari di rumah sakit. Kebetulan memang rumah sakitnya memang rumah sakit swasta sih emang. Itu dalam waktu 2 hari. Dalam waktu 2 hari itu karena dia memilih kamar yang VVIP ya, dan juga dia ada tindakan ini apa namanya, CT scan ya, ada tindakan CT scan, ada tindakan-tindakan lain, itu ternyata habisnya berapa? 17 juta. Hampir 18, 17, sekian. Nah, itu membuktikan bahwa asuransi di sini penting sekali. Dia sangat berterima kasih kepada saya. Kebetulan saya selaku agennya itu, dia sangat berterima kasih kepada saya. Mas, coba kalau saya nggak ikut asuransi sama kamu. Waduh, saat-saat pandemi seperti sekarang ini, di mana toko saya sepi sekali, pembeli sudah jarang banget mampir ke toko saya karena mungkin mereka juga kesulitan keuangan. Ketambahan saya sakit, habisnya hampir 18 juta. Duit dari mana coba? Nah, itu teman-teman. Saya tidak merasa sebagai pahlawan ya, sebagai seorang agen asuransi. Di sini memang sudah kewajiban saya untuk membuktikan bahwa apa yang selama ini banyak orang takutkan mengenai asuransi tidak terbukti sama sekali. Saya bisa membuktikan bahwa dalam waktu sekitar 3 atau 4 hari setelah semua data rumah sakit terkumpul ya,
itu kebetulan dia double claim ya, di luar asuransi saya dia juga ikut asuransi dari pihak perusahaan yang lain. Dia sudah mengeklaim di sana dan ngeklaim di tempat saya, semuanya tercover teman-teman. Oke, 17 juta kalau dalam kondisi kita punya uang itu, why not? Kita rogoh uang dari kocek dari kantong kita sendiri nggak masalah. Tapi bagaimana dalam kondisi seperti sekarang ini, pandemi, sulit ekonomi, susah uang, tiba-tiba kita sakit atau anggota keluarga kita ada yang sakit, anak atau istri kita. Nah, itu tentunya akan secara finansial itu akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan finansial kita. Oke. Nah, itu kalau sekedar sakit. Berikutnya kalau misalkan di saat usia produktif seperti sekarang ini, misalkan nasabah saya tadi itu kan usianya memang hampir sama dengan saya ya, 42 tahun ya. Dia punya anak satu, usia 12 tahun ya. Anak satu usia 12 tahun. Di saat usia 12 tahun ini, anaknya mau masuk SMP, coba saja kalau misalkan dia tiba-tiba, mohon maaf ya, tutup usia. Di mana istrinya tidak bekerja, istrinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Anaknya masih mau menginjakkan kaki di bangku SMP, ya. Bisa dibayangkan bagaimana berat perjuangan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya pada saat masa-masa produktif, pada saat masa-masa biaya sedang tinggi-tingginya. Anaknya mau masuk sekolah, ya. Tokonya bolak-balik itu yang namanya sales itu suka datang suka nagih gitu. Padahal barang itu belum laku karena sudah jatuh tempo, maka mau nggak mau harus dibayar. Nah, bisa terbayang bagaimana kesulitan istri nasabah saya ketika dia tidak mengikuti asuransi. Nah, itu salah satu contoh ya, salah satu contoh betapa asuransi itu di sini penting sekali. Cuma permasalahannya, bagaimana kita bisa yakin asuransi yang akan kita ikuti itu asuransi yang betul-betul aman dan mendatangkan benefit yang positif buat kita, manfaat yang bagus buat kita, betul-betul secara manfaat tinggi sekali nilai kemanfaatannya, dan juga kita betul-betul di situ merasa dilayani sebagai umumnya seorang nasabah. Nasabah itu seperti pembeli, di mana pembeli itu diperlakukan seperti seolah-olah seorang raja oleh penjualnya. Sama, asuransi pun begitu. Nasabah diperlakukan seperti seorang raja ketika dia mengalami resiko atau musibah. Yang memperlakukan siapa? Bukan perusahaan asuransinya, agenlah yang memperlakukan nasabah seperti seorang raja. Nah, mungkin pada suatu saat kita akan kedatangan seorang tamu agen asuransi, ya. Entah dia datang sendiri atau dia itu direferensikan oleh teman kita, saudara kita, ya. Di mana kita sebelumnya kita mendengar berita-berita negatif tentang pemberitaan asuransi yang gagal klaim, asuransi yang persyaratan klaimnya berbelit-belit, lama, dan sebagainya. Oke, saat itulah adalah kesempatan emas bagi kita untuk bertanya langsung kepada orang asuransinya yang ada di depan kita. Dia adalah seorang agen. Kita akan coba bertanya banyak dengan agen itu. Apakah nanti kira-kira kalau berasuransi dengan agen itu akankah aman kita? Kesempatan itu kita gunakan sebaik mungkin. Kita tanya sebanyak mungkin tentang kemungkinan-kemungkinan negatif yang bakal mungkin akan terjadi. Dan kita akan lihat bagaimana cara dia menjawab. Oke, kalau dia menjawabnya tidak dengan sesuatu yang masuk akal, itu kita bisa ngerasa kok, ya. Banyak sekali contohnya. Kalau nasabah agen asuransi itu melakukan jawaban-jawaban yang agak ngelantur atau ngarang bahkan gitu ya. Oke. Kita bisa mengetahui, kita bisa merasakan. Tapi kalau agen itu menjawab dengan kata-kata yang teratur, rapi, terstruktur, dan dia bisa menjawab dan akal pikiran kita bisa mencerna dengan mudah, ya tidak susah dalam kita memahaminya, masuk akal banget, logis. Kenapa tidak? Itu artinya agent sudah menjawab sesuatu dengan
sesuai dengan apa yang dia mampu dan sesuai dengan pengetahuan dia. Oke, ketika kita ikut asuransi, ya, di mana asuransi tersebut ada asuransi kesehatannya, saat itu kita sakit, kita deg-deg dalam hati. Udah kita sakit, kita juga punya pikiran bahwa klaim asuransi kita kira-kira nanti akan cair apa enggak ya. Agent kita bohong atau enggak ya. Perusahaan asuransinya kira-kira bonafit apa enggak ya. Punya duit apa enggak ya buat bayar klaim saya. Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu tentunya akan mengganggu sekali ketika kita sakit. Kita serahkan semuanya pada yang di atas. Dan kita akan melakukan komunikasi dengan agent ketika nanti kita sudah keluar dari rumah sakit. Kita serahkan apa yang menjadi tugas seorang agent untuk melayani nasabahnya. Dalam hal ini adalah kita, gitu ya. Kita akan melihat sejauh mana dia melakukan pelayanan untuk kita. Mulai dari dia harus datang ke rumah sakit untuk melihat atau meminta ke bagian asuransi tentang kwitansi kita, bagaimana dia mendapatkan legalisir kwitansi, bagaimana dia mendapatkan surat keterangan dokter, bagaimana dia mendapatkan hasil lab kita. Kita akan melihat seberapa ulet perjuangannya. Nah, sampai dengan kita akan melihat dana masuk ke dalam rekening kita. Itu kalau asuransi kesehatan kita sifatnya reimburse ya. Nah, kalau asuransi kesehatan kita sifatnya kartu, itu lebih mudah dalam mengetes kecakapan agen asuransi kita. Kita nggak lama-lama, begitu kita dinyatakan boleh keluar oleh dokter kita, dokter yang merawat kita sudah boleh pulang, ya. Itu kita tinggal tunjukin saja bahwa, kita tinggal ambil saja kartu yang sudah kita tinggalkan di bagian asuransi. Kita akan melihat tagihan kita ada berapa totalnya. Dan total yang di cover berapa, yang tidak di cover berapa. Biasanya yang tidak di cover itu bukan obat tapi vitamin ya. Nah, dalam hal itu kita bisa melihat bahwa ternyata asuransi yang saya ikutin itu benar, dia bayar klaim sesuai perjanjian gitu ya. Nah, kalau misalkan ada selisih ya, kita tanyakan ke agennya. Jangan hari itu juga, keesokan harinya kita tanyakan ke agent, Mas, Mbak, ini kok ada selisih yang tidak di cover sama perusahaan asuransi itu, kira-kira kenapa? Apakah saya over limit dari kamar yang seharusnya saya ambil yang 500, saya ambil yang 800.000 atau yang 1 juta, atau ada sebab lain sekiranya yang perlu saya tahu itu apa aja gitu. Nah, tanyalah sebanyak mungkin dengan agen asuransi. Karena agen asuransi kita itu adalah orang terdekat kita saat kita menghadapi risiko finansial. Dialah yang menawarkan kepada kita bagaimana dia menawarkannya. Kita lihat perjuangan waktu itu ya, sampai dengan deal, sampai dengan kita benar-benar yakin, percaya, dan mau tanda tangan, closing sama agen itu ya. Sudah seharusnya agen itu berjuang juga mati-matian untuk membela kita selaku nasabahnya. Tentunya dengan apa cara membelanya? Dengan seluruh kemampuan yang dia miliki. Harus itu. Harus. Nggak ada zamannya agen asuransi ketika nasabahnya masuk rumah sakit, dia ikut-ikutan sakit gitu. Nggak ada zamannya. Mungkin kalau agen asuransinya pada saat yang bersamaan tiba-tiba mendadak sakit, ya, ketika kita sedang di rumah sakit, itu ada sesuatu. Mungkin ada sesuatu, mungkin saja. Karena mungkin dia agen asuransi yang baru ya gitu ya. Ketika menghadapi situasi di mana dia pikir dia itu menghadapi sesuatu yang ruwet, yang bikin dia pusing gitu, dia takut duluan, akhirnya dia stres, nggak bisa tidur, nggak enak makan gitu ya. Tiba-tiba dia kondisinya drop dan jatuh sakit. Nah, bagaimana akan melayani kita ketika si agent sendiri jatuh sakit? Oke, mungkin agent yang lain bisa bantu. Oke, mungkin adminnya bisa bantu di kantor gitu ya. Tapi apakah akan maksimal? Apakah kita juga akan puas nanti dengan kinerja teman-teman si agent kita itu? Mungkin belum tentu kita akan puas dan kita tidak bisa membuktikan bagaimana kinerjanya.
Oke, maka dari itu ketika kita akan ikut asuransi, yakinkan dulu. Kita tatap betul-betul tuh mata agent kita, si calon agent kita itu kita tatap betul-betul. Kita dengerin betul-betul penjelasannya dengan seksama. Kita perhatikan cara dia nerangin, step by stepnya bagaimana, ya, alur ceritanya, alur presentasinya bagaimana, dan apakah presentasinya, apakah penjelasannya itu betul-betul masuk dalam pikiran kita, mudah dicerna, mudah dipahami. Apabila memang sudah semua, sudah saatnya kita itu berpikir apakah produk yang ditawarkan sama agent kita itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan kita. Karena step pertama kita sudah mampu lewati, kita udah checklist nih, agentnya aman. Yang kedua, produknya kira-kira cocok apa enggak. Misalkan yang ditawarin sama agent kita, sama kebutuhan kita cocok. Misal agent tanya ke kita, Pak udah punya asuransi jiwa belum? Kita jawab belum. Oke, agentnya menawarkan ke kita uang pertanggungan 1 miliar. Misalkan premi per bulannya 1 juta per bulan. Dan kita sanggup, kita mampu 1 juta per bulan. Oke, nggak masalah. Berarti checklist yang kedua. Produk juga sudah sesuai. Checklist yang ketiga apa? Checklist yang ketiga adalah bagaimana kita mengecek bahwa produk dan perusahaan asuransi yang sedang kita akan ikuti ini apakah sudah terdaftar di OJK atau belum. Itu nggak kalah pentingnya, karena produk yang tidak terdaftar di dalam OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu secara legalitas belum tentu aman buat kita, ya, karena belum terdaftar, otomatis belum pernah dikaji, belum pernah dievaluasi bagaimana produknya. Nah, begitu ya. Terus bagaimana kesehatan perusahaan asuransi kita, itu checklist yang keempat, ya. Kesehatan perusahaan asuransi itu juga nggak kalah penting, ya, karena tiga-tiganya ini bisa gugur kalau perusahaan asuransinya ini ternyata nggak sehat. Agentnya bagus, produknya sesuai dengan kebutuhan kita, ya, produk dan perusahaannya namanya tercantum di OJK, ya, tapi ternyata kesehatan keuangan perusahaan ini jelek. Wah, jangan ikut. Sekali lagi jangan ikut. Karena ini yang akan menentukan bagaimana nanti kita akan merasa aman, merasa nyaman dengan pelayanan asuransinya. Karena ketika kita sakit, ketika kita meninggal dunia, ya, yang kita khawatirkan ini klaim tidak terbayar. Nah, bagaimana caranya mengecek kondisi kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi jiwa? Kita coba minta media-media yang independen, ya, yang tidak ada kepentingan apapun dengan perusahaan asuransi tersebut. Misal di Indonesia ini, di negara kita kan banyak media-media yang mengupas tentang kesehatan perusahaan asuransi jiwa gitu ya. Yang saya tahu itu ada majalah Infobank, ada majalah asuransi, majalah SWA, bahkan kalau koran itu ada koran Bisnis Indonesia, ya, itu ada halaman khusus, ya, biasanya di bulan-bulan pertengahan seperti sekarang ini nih, Juni atau Juli, itu ada evaluasi kinerja yang dicapai oleh perusahaan asuransi jiwa. Itu dilihat dari berbagai aspek, dari segi permodalan, dari segi kesehatan, keuntungan atau penghasilan premi bruto, dari segi likuiditasnya, dari segi laba ruginya, itu terlihat jelas di dalam laporan-laporan itu. Jadi di situ bisa kita lihat perusahaan asuransi yang sedang akan kita ikutin itu masuk ke urutan nomor berapa. Misalkan perusahaan asuransi kita masuk di kategori perusahaan asuransi dengan modal disetor di atas 5 triliun misalkan gitu ya. Itu kita masuk ke urutan, perusahaan asuransi kita masuk ke urutan nomor 6 dari 20 perusahaan. Wow, kalau kayak gitu berarti sudah lumayan bagus. Oke, nggak masalah. Jadi seperti itu. Masih juga harus ditambahkan yang nggak kalah pentingnya, yaitu bagaimana capaian
perusahaan tersebut dalam mengelola produk yang ditawarkan kepada kita. Misalkan produk yang ditawarkan kepada kita adalah produk jenis asuransi jiwa unit link yang sekarang ini lagi marak ya. Unit link itu dana yang kita setorkan kepada perusahaan asuransi jiwa itu sebagian akan diinvestasikan, di mana investasi itu akan ditempatkan di banyak poin ya. Mungkin yang kita pilih salah satunya adalah di situ poin yang kaitannya dengan saham, nah atau ekuitas. Saham ini di sini kita akan melihat bagaimana capaian produk ini atau jenis investasi ini yang ditawarkan sama agent kepada kita selama 5 tahun terakhir misalkan. Bagaimana pergerakannya 5 tahun terakhir ini seperti apa? Apakah dia angkanya secara rata-rata itu bertumbuh positif ya setiap tahunnya? Misalkan 5 tahun yang lalu profit 5% misalkan. Di 4 tahun yang lalu dia profit turun 3%. Di tahun ketiga naik jadi 7%. Nah, itu kita akan melihat 5 tahun belakangan itu seperti apa sampai dengan hari ini. Nah, dengan begitu kita bisa menyimpulkan, oh berarti produk atau jenis fund dari unit link yang ditawarkan dari agent ke saya itu produk atau fund yang sehat, tidak bermasalah kayaknya kalau misalkan saya ikut produk ini. Nah, kira-kira dengan 5 tahun ke belakang sama 5 tahun ke depan seperti apa kondisinya? Kita akan bincang-bincang lebih jauh dengan agent asuransi kita. Mas, Mbak, oke 5 tahun belakangan kondisinya positif, bagus nih. Saya kalau melihatnya 5 tahun ke belakang, oke nggak masalah. Tapi 5 tahun ke depan ini seperti apa kira-kira kondisi ekonomi? Masih aman apa enggak ini fund ini? Produk ini masih aman apa enggak? Masih profit apa enggak buat saya? Nah, kita sambil melihat bagaimana kemampuan si agent tadi dalam menjelaskan kepada kita. Kita akan melihat sambil mengukur ya. Melihat sambil mengukur bagaimana agent yang sedang menawarkan produk kepada kita itu apakah dia benar-benar seorang agent asuransi yang profesional, capable begitu. Kalau misalkan dia tidak menjelaskan dengan logis gitu, sudah selayaknya kita itu ada tanda tanya gitu ya. Jangan terlalu yakin. Tapi kalau penjelasannya logis, masuk akal, dan ketika dia tidak bisa menjawab, dia mengaku tidak bisa, bilang kepada kita, Pak, Bu, maaf, saya tidak bisa menjawab untuk saat ini karena keterbatasan saya. Saya akan datang lagi sehari 2 hari ke depan setelah saya menanyakan langsung permasalahan ini kepada atasan saya. Oh, itu lebih good, itu lebih bagus, itu lebih terkesan profesional daripada yang dia seketika menjawab pertanyaan kita, ya, tapi dengan asal-asalan atau dengan gaya mengarang yang ketangkep oleh radar kita gitu ya. Jangan. Oke, jadi ikut asuransi 4 aspek tadi kita harus perhatikan ya. Pertama adalah yang paling utama agent yang kita hadapi, bagaimana kapasitasnya ya. Kedua adalah produk yang dia coba tawarkan kepada kita. Apakah betul-betul useful buat kita? Apakah betul-betul akan mendatangkan benefit yang positif buat kita? Jangan sampai produk yang dia tawarkan kepada kita adalah produk yang tingkat kemanfaatannya rendah. Jangan sampai kita membayar 1 juta per bulan hanya untuk uang pertanggungan 100 juta atau 60 juta. Jangan. Tingkat kemanfaatannya rendah sekali. Nah, yang berikutnya yang ketiga, apakah produk dan perusahaan asuransi yang dia sedang bicarakan kepada kita itu adalah sudah terdaftar di OJK atau belum? Ini penting sekali karena ini akan menyangkut legalitas dan kesehatan produk asuransi dan perusahaannya. Yang berikutnya adalah kesehatan keuangan perusahaan asuransi jiwa yang sedang dia tawarkan kepada kita.
Oke, perusahaan asuransi mungkin terlihat besar sekali ya, seperti yang kita lihat plat merah kemarin itu ya, salah satunya yang sekarang sedang tumbang itu. Itu salah satu bukti bahwa perusahaan besar itu tidak menjamin kesehatan keuangannya. Ya, kita perlu melihat ya data by number. Secara angka kita harus melihat apakah perusahaan ini betul-betul sehat. Yang paling bisa mengukur tolak ukur perusahaan asuransi sehat itu adalah RBC atau Risk Based Capital. Perusahaan asuransi dikatakan sehat apabila dia memiliki Risk Based Capital yang di atas 120%. Apa itu Risk Based Capital? Risiko yang berdasarkan kepada modal, rasio kecukupan modal, maaf ya, rasio kecukupan modal itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut akan membayar klaim nasabahnya, kemampuan dia membayarkan klaim nasabahnya yang dikaitkan dengan modal yang dia miliki. Jangan sampai modal yang dia miliki ternyata jumlahnya di bawah dari kewajiban pembayaran klaim yang seharusnya dia bayar untuk nasabahnya. Nah, perusahaan asuransi dikatakan mempunyai risk based capital 200%, itu artinya apabila seluruh nasabah asuransi dari perusahaan tersebut itu meninggal, ya, seluruhnya meninggal secara bersamaan, misalkan total nasabahnya ada 1 juta nasabah dan 1 juta 1 jutanya itu meninggal bersamaan, ya, seluruh klaimnya bisa diselesaikan. Bahkan masih tersisa 1 juta klaim lagi untuk yang berikutnya. Itu 200% nama risk based capitalnya. Jadi nasabah seluruhnya boleh meninggal 2 kali gitu ya. Itu bercandaannya gitu. Oke. Di video kali ini saya cukupkan segini dulu. Barangkali ada teman-teman yang ingin komen, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Saya tunggu ya. Terima kasih. Selamat dan sukses untuk kita semua. Oke.